kembali lagi dengan aku, Mams Clara. Hari ini aku akan bahas mengenai tumbuh kembang anak toddler yang diasuh bukan dengan orang tua. Jadi kenapa Mam Clara pengen banget mengangkat tema ini? Jadi cerita awalnya ada teman yang punya ponakan. Nah, ponakannya ini diasuh oleh keluarga dari pihak perempuan karena orang tua si anak sedang hamil anak kedua. Jadi sangat kelabakan untuk mengurus dua anak sekaligus. Nah, singkat cerita, dia menyadari kalau sifat dan kelakuan ponakannya amat sangat berbeda dari ponakan-ponakan lainnya. Si anak jadi cenderung pembangkang dan suka banget dengan keributan. Itu berantem di sekolah, terkadang jahilin temannya, terkadang dihukum guru karena berisik dan susah diatur. Nah, Mam Clara ingin sharing hasil diskusi dengan merangkum mengenai bedanya pola asuh orang tua kandung dengan yang diasuh oleh siapapun yang bukan orang tua kandung. Sebelum lanjut, para mam harus paham dulu tentang periodik usia perkembangan anak ya. Jadi usia 1-4 minggu itu disebut dengan newborn. Kemudian setelah 4 minggu sampai dengan 1 tahun disebut dengan bayi. Lucu juga ya mam. Padahal biasanya dari lahir para mam sudah menyebut bayi sampai umur 3 tahun. Nah, itulah pentingnya untuk banyak mempelajari mengenai dunia anak. Kemudian 1-3 disebut toddler, usia 4-6 tahun disebut prasekolah, usia 6-12 tahun disebut masa sekolah, dan usia 13-20 tahun remaja. Dan satu lagi mam yang disebut diasuh oleh orang lain di sini maksudnya bukan orang tua kandung. Jadi walau keluarga sekalipun tetap dianggap orang lain atau bukan orang tua kandung ya mam. Nah, bagaimana perkembangan psikologis usia toddler jika diasuh bukan dengan orang tua kandung? Jadi mam, masa toddler adalah masa paling penting atau masa keemasan dalam tumbuh kembang anak. Sensitif dan kritis yang bakal gak kembali lagi atau irreversible ya. Kenapa disebut periode kritis? Karena stimulasi yang diberikan pada periode ini memberikan efek yang paling besar dan apabila terlewatkan maka akan membutuhkan usaha dan waktu yang lebih lama untuk dapat mempelajarinya. Jadi warning ya mam, catat. Pengaruh dari lingkungan itu sangat diperlukan untuk pembentukan sinaps otak, dan jika stimulasi yang tidak diberikan, maka fungsi otak yang berperan dalam fungsi tersebut tidak dapat diperbaiki. Nah, kan? Inilah yang disebut dengan periode sensitif ya, mam. Ada baiknya ya, mam, kalau mau menitipkan anak pikir-pikir dulu sebelum memilih untuk memberikan si baby diasuh oleh orang lain. Jadi di dunia keperawatan nih pernah meneliti hal ini dengan pendekatan cross-sectional. Bahkan menulis dalam skripsinya dengan hasil mereka berpendapat bahwa masa toddler masih kecil dan pasif. Dan salah satu penyebab keterlambatan tumbuh kembang anak adalah minimnya stimulasi yang diberikan oleh pengasuh untuk si baby. Hasil penelitian ada perbedaan perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan motorik halus, perkembangan perilaku sosial. Namun untuk perkembangan motorik kasar hanya sebagian kecil anak yang tidak bertumbuh dengan baik. Jadi berdasarkan hasil penelitian ini juga ditemukan adanya perbedaan pola asuh antara orang tua kandung dengan orang yang bukan orang tua, menjadi penyebab pertumbuhan tidak normal pada si baby. Contoh kecil nih mam, yang biasanya pola asuh yang didapatkan oleh pengasuh ya. Misalnya anak tidak mau makan, pengasuh akan memberikan makan makanan lain karena berpikir yang penting anaknya kenyang. Nah, sedangkan pola asuh yang didapatkan dari orang tua kandung
Dia akan melakukan berbagai cara agar anak mau makan dan selalu mengajak anak berbicara. Juga biasanya pengasuh tidak membiarkan si baby untuk mencoba makan dengan tangannya sendiri. Cenderung disuapin karena berpikir akan berantakan dan lebih higienis. Ataupun bisa jadi membiarkan makan sendiri tapi tidak menjaga kehigienisannya. Sedangkan pola asuh orang tua akan mengajari si baby untuk memberikan kesempatan bagi si baby untuk menggenggam makanan serta menjaga agar makanan yang dimasukin ke dalam mulut adalah makanan yang terjaga kehigienisannya. Ya, Mam. Nah, contoh yang kedua, memarahi anak. Jika yang ke pengasuh yang bukan orang tua memarahi anak karena kesalahan si anak, lambat laun anak merasa tidak percaya diri atau menjadi pembangkang. Sedangkan dari sisi pengasuh, rasa posisi memarahi adalah benar karena anak berbuat nakal. Sedangkan jika orang tua memarahi anak, biasanya hati orang tuanya cepat pulih, justru akan merasa bersalah setelah memarahi si kecil. Masih ada momen-momen di mana para mam memeluk anak ketika marah sudah reda ya. Nah, pelukan tersebut dapat menyembuhkan rasa percaya diri anak. Nah, begitu Mam, salah satunya ya. Nah, Mam usia toddler itu anak sebenarnya belum mengerti arti marah. Jadi mau semarah gimana pun, si kecil akan tetap mengulang kesalahannya. Pelajaran yang dapat dipetik adalah dengan mengajari anak cara yang benarnya. Jadi boleh Mam marah tapi mengajarkan cara yang benar ya. Dan banyak lagi hal-hal lain yang belum tentu didapat oleh anak yang diasuh oleh orang lain. Nah, kembali lagi pada case ponakan teman saya. Ternyata si anak ini terlalu diperlakukan tegas. Wajar ya, Mam. Maksudnya bukan tegas kasar, hanya saja stimulasi kasih sayang dan kelembutan yang harusnya ia dapatkan dari orang tua itu nggak dapet. Jadi hal itu membuat anak tersebut sedikit menjadi pembangkang dan merasa tidak diturutin dan segala sesuatu penuh dengan aturan. Nah, untuk mam yang gak ada pilihan lain, dan kalaupun mam memilih untuk menitipkan anak untuk diasuh orang lain, pastikan mam selalu memenuhi kebutuhan gizi si baby dan selalu meluangkan waktu untuk si baby di saat weekend, mengajari si baby dan juga menemani untuk bermain ya mam. Jangan lupa bahwa masa toddler adalah masa keemasan si baby dan masa toddler itu tidak bisa diulang kembali. Sekian dari saya. Ingat, anak sehat jika ada ibu yang menemaninya. Bye, Mam.